Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita rela begadang di warnet itu 2-3 hari 3 malam hanya untuk mengupdate ProDeskel, profil desa dan kelurahan. Seberapa penting sih kehadiran bakti dan kemudian infrastruktur yang dibangun? Sebenarnya desa ini kan mereka ujung tombak. Benar. Jadi disitulah kecepatan informasi dibutuhkan. Dipersembahkan oleh Di hari ke-21 perjalanan tim Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara telah sampai di Taliwang, Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebuah kabupaten yang berlokasi di bagian barat Pulau Sumbawa, berbatasan langsung dengan Laut Flores di bagian utara, Kabupaten Sumbawa di bagian timur, Samudra Hindia di bagian selatan, serta Selat Alas di bagian barat. Inilah tujuan tim selanjutnya, Desa Kalimantong. Salah satu desa yang terletak di Sumbawa Barat. Berjarak 53,2 km dari Alas Dalam, Kabupaten Sumbawa, dan kurang lebih 1 jam lamanya kami berkendara. Pada saat dulu sebelum ada internet, Bapak bisa ceritakan mungkin seperti apa Pak perbedaan sampai hari ini? Saat belum ada internet, khususnya kita di kantor desa, kita berpajak itu manual, aplikasinya manual dari Excel. Tapi selain dari bayar pajak itu ada juga kita rela begadang di warnet itu 2-3 hari 3 malam hanya untuk mengupdate ProDeskel, profil desa dan kelurahan. Itu ada juga dulu bayar listriknya kan manual, yang pasca bayar dulu kan rekeningnya bentuk kertas bawa dari PLN. Nah, setelah semakin kesininya teknologi, 80% pekerjaannya itu aksesnya pakai WiFi Bakti itu. Inilah pemandangan yang begitu kontras, tersaji sebagai pembanding. Kesadaran akan kebersihan lingkungan adalah kekuatan utama yang ada di Desa Kalimantong, Sumbawa Barat. Pak Hasan, di kantor Kepala Desa Kalimantong sudah berapa lama Bakti membangun akses internet di sini? Bakti perangkatnya sampai sini 2018, di akhir 2019 baru aktif 2019 sampai sekarang aktif. Baik, jadi sampai sekarang masih bisa digunakan dengan baik? Alhamdulillah dengan adanya perangkat Bakti ini sampai hari ini masih jalan, dan dari sejak dipasang sampai hari ini kondisinya baik.
Kemudian sejak pertama kali dipasang sampai hari ini, apa saja kegunaan internet ini yang sangat membantu kegiatan administrasi pemerintahan di kantor desa? Nah, untuk di kantor desa khususnya sejak ada internet ini, pertama untuk e-billing pajak. Karena saat ini kan proses berpajaknya e-billing, maka dengan adanya akses internet dari Bakti, kita tidak perlu lagi biasanya ke Teliwang, biasanya ke warnet, masyarakat ke tempat lain hanya untuk berpajak, untuk pajak. Tapi sekarang dengan adanya Bakti, pekerjaannya lebih mudah. Kita tidak meninggalkan kantor desa, malahan sampai malam biasanya kita bekerja di sini. Yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan pentingnya ketersediaan akses internet dan dampaknya untuk perkembangan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bantuan Bakti Kominfo, khususnya fasilitas WiFi di kantor desa, kami sangat terbantu sekali dan sudah tidak ada keterbatasan waktu. Hal-hal yang harus kami kerjakan di tempat luar, maka kami bisa selesaikan di dalam ruangan kami sendiri. Terus dulunya kami hanya makan waktu 3 hari untuk informasi dari luar daerah. Sekarang tinggal klik, informasinya langsung kita ketahui. Informasi dari pusat pun hari ini keluar, kita klik, langsung kita bisa akses. Dengan adanya fasilitas dari Bakti Kominfo ini, artinya ini sangat terbantu sekali buat kami. Cerita di Kalimantong masih akan terus berlanjut. Hanya di Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara, sesaat lagi. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Ini adalah salah satu musik tradisional yang ada di Kalimantong, Sumbawa Barat. Namanya Ratib Rebana Ode. Setiap pukulan yang terdengar seakan memacu aliran darahku untuk terus mengagumi warisan budaya Ibu Pertiwi yang tak pernah ada habisnya. Ternyata, selain untuk latihan kesenian tradisional, rupanya Aula Desa Kalimantong juga digunakan oleh anak-anak untuk belajar. Dan memang belajar
belajarnya setiap kali belajar datang ke kantor kepala desa atau biasanya di rumah baru datang ke sini hari ini apa gimana? Sering sih, Seberapa sering? mungkin ada 5 kali saya ke sini dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat. Kenapa Rusda memilih untuk belajar di kantor kepala desa? Karena di kantor kepala desa ini kan ada WiFi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Apalagi sekarang kan dalam masa pandemi ya, semuanya online, tugas online. Jadi kita butuh sinyal internet, kan di sini juga ada WiFi. WiFi-nya itu kan bukanya untuk umum ya, enggak terbatas gitu loh. Jadi kita bisa gunakan kapan saja dan di mana saja. Biasanya kalau Rusda belajar di kantor kepala desa, ini belajarnya bareng sama teman-teman yang lain atau biasa belajar sendiri? Kayak gini sih, Setiap kali kesini seperti ini? iya. Menyenangkan atau gimana? Menyenangkan karena kan ramai juga, kita bisa ngomong kayak gitu, kita bisa berinteraksi dengan yang lain kayak gitu. Misalkan kan ada teman yang nggak tahu ya, bisa minta bantuan kayak gitu. Sejauh ini mungkin ada keluhan yang mungkin disampaikan mungkin dari Rusda atau dari orang tua terkait dengan mahal mungkin dirasa di masa pandemi ini atau gimana? Iya sih, karena mahal juga kuotanya kan. Jadi dengan adanya WiFi di kantor desa ini kan kita bisa manfaatkan. Jadi uang kita yang kita mau buat beli paket bisa kita tabung lagi buat kita beli kebutuhan yang lain. Kemudian biasanya pada saat Rusda belajar di sini, apakah Wi-Fi-nya sudah cukup untuk kebutuhan Rusda atau gimana? Boleh ceritakan pengalamannya? Kalau masalah lemot itu juga wajar ya, karena yang pakainya juga jam segini-segini itu kan banyak. Kayak gini, nah gini sekarang kan agak lemot dia kan WiFi-nya karena banyak yang pakai kayak gitu. Mungkin nanti sekitar jam 10 ke atas baru dia agak kenceng karena sedikit yang pakainya kayak gitu. Tapi biasanya Rusda belajar di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Palingan selesai sholat Isya baru ke sini. Jadi nanti selesainya jam 9, kadang jam setengah 10 kayak gitu. Kemudian kalau tanggapan orang tua gimana terkait Rusda belajar ke sini? Kalau tanggapan orang tua sih biasa-biasa aja ya, diizinkan karena kan untuk belajar kerja tugas gitu loh. Jadi paketannya kan agak hemat. Nanti di saat kita nggak bisa ke kantor desa, kita bisa manfaatkan paket data sendiri kayak gitu. Maka nanti akan menjadi sistem tindakan baru lagi ada investigasi seperti apa. Nah, ini maksudnya adalah ini strategi pembelajaran yang kita ingin mencari dasarnya seperti apa. Kemudian di sini kita juga lihat kalau banyak adik-adik yang pakai gadget, pakai handphone misalnya seperti itu ya. Biasanya Rusda kesini selalu belajar dengan laptop atau belajar buku juga bisa di sini atau gimana? Karena saya kan semuanya di laptop ya, karena aplikasinya kan kita pakai aplikasi kalau kita yang kuliah. Kalau mereka kan adik-adik di sini kan pada pakai buku semua kan merekanya nyatat kayak gitu. Dikasih soalnya kan lewat WA ya. Terus mereka catatnya di buku kayak gitu.
Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Rasanya waktu tak ingin cepat berlalu. Menikmati matahari terbit dari barat Pulau Sumbawa, saya selalu bersyukur karena inilah negeriku. Seluas mata memandang, menatap keindahan bumi Ibu Pertiwi. Mantan tak seindah Mantar. Begitulah jargon yang kerap kali terucap bagi siapa saja pengunjung yang datang ke Bukit Mantar. Pagi ini saya dan tim kembali lagi ke Desa Kalimantong untuk mengetahui seperti apa akses internet berdampak positif dalam produktivitas pertanian yang dikelola oleh BUMDes di Kalimantong. Bapak, sampai hari ini di Desa Kalimantong, apa saja jenis usaha yang mungkin sampai saat ini dikoordinasi oleh BUMDes, Pak? Dan pupuk untuk bapak-bapak petani kita, ini yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sinar Makmur Desa Kalimantong. Mengadakan pelatihan khusus untuk pengurus Badan Usaha Milik Desa. Kami juga melibatkan masyarakat untuk pembibitannya. Kemudian tadi terkait dengan penjualan benih padi yang juga sudah disiapkan dari BUMDes, itu seperti apa Pak penggunaan internet ataupun mereka mungkin sengaja dikoordinir di kantor kepala desa untuk menjual itu? Memang ini hanya pakai internet, jadi lewat HP bisa, kemudian lewat Facebook bisa, semuanya bisa dilayani semua oleh Badan Usaha Milik Desa. Pak Mansur, dari seluruh tahapan proses penyemaian benih padi, ini seperti apa sih Pak, mulai dari awal sampai dengan nanti bisa dijemput oleh para petani, kemudian untuk ditanam? Kita rendam dulu bibit, baru kita tiriskan pakai bakul atau karung. Setelah diperam, peram itu 2 hari, kemudian naik ke atas rak, ini kira-kira umurnya 9 sampai 10 hari. 5 hari sampai 6 hari, 15 hari baru siap dipanen atau diambil oleh si pemilik atau si petani sendiri. Apa perbedaan yang mungkin terjadi Pak? Dulu sebelumnya menjual secara offline dan kemudian secara online. Masuk internet dari desa itu hampir 300-400. Jadi transaksi mobilitas semakin lancar, transaksi makin bagus. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bakti Koninfo gratis internet yang telah disediakan oleh pemerintah Desa Kalimantong selama ini, sangat menunjang kegiatan Badan Usaha Milik Desa Sinar Makmur Desa Kalimantong dalam kegiatan usahanya setiap hari. Pak Henry, seberapa penting sih kehadiran bakti dan kemudian infrastruktur yang dibangun di tempat-tempat yang kemudian menjadi pusat administratif tapi di pemerintahan yang skalanya desa? Sebenarnya kan begini, yang namanya e-government atau pemerintahan berbasis internet itu kan dari pusat sampai ke pemerintahan terendah atau terkecil itu kan desa, di desa.
Itu terkait banyak mengenai administrasi kependudukan, mengenai pelayanan-pelayanan pemerintahan, termasuk laporan-laporan dari pemerintah desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten kota ke provinsi. Itu kan bagian dari semuanya namanya e-government. Nah itu yang ingin kita fasilitasi gitu ya. Sementara desa ini kan mereka ujung tombak. Jadi disitulah kecepatan informasi dibutuhkan. Baik. Supaya bisa sistem pemerintahan itu berjalan lebih baik dan lebih efektif. Efektif untuk pelayanan publik ya, Pak? Pelayanan publik. Kemudian apa sebenarnya menjadi landasan tempat membangun infrastruktur dari Bakti? Idealnya semua desa 83.000 sekian itu semua harus dibangun. Sekarang masih ada 12.538 kira-kira yang masih belum bisa mengakses internet. 9.113-an kira-kira ada di daerah 3T. Nah itu yang harus dibangun Bakti itu yang itu. Kemudian Pak, dengan lokasi Indonesia yang seperti hari ini, geografisnya, ini kan ada tantangan yang luar biasa dalam proses observasi, kemudian dalam proses pembangunan. Sejauh ini apa yang menjadi tantangan tersulit pada saat pembangunan harus dilakukan, Pak? Karena terpencarnya daerah yang begitu luas, itu memang kadangkala kontrol kita dalam artian ini daerah ini masih bagus atau tidak, pelayanan internetnya masih bisa efektif atau tidak, itu kadang-kadang kita butuhkan laporan dari masyarakat. Kementerian Kominfo itu kan adanya di Jakarta. Kepala Dinas Kominfo yang ada di kabupaten kota maupun di daerah itu bukan bagian dari Kementerian Kominfo, dia adalah bagian dari Pemda. Yang kadangkala juga belum tentu ikut atau mengetahui apa yang terjadi di titik-titik tadi. Itulah kenapa itu jadi tantangannya. Tetapi membangunnya mana daerah-daerah mana yang butuh dan sebagainya itu kita kerjasama dengan Pemda. Jadi misalnya ada desa A dibangun, desa B tidak. Ya A itu karena rekomendasi Pemda. Jadi harus ada kolaborasi dan sinergi ya Pak antara pemerintah pusat dan juga daerah. Iya, mereka yang tahu daerahnya kan. Kemudian Pak, setelah ada beberapa desa yang ternyata dibangunkan akses internetnya maupun ada yang BTS yang mungkin sebelumnya blank spot, kemudian pada saat proses penggunaan ternyata muncul komplain dari masyarakat bahwa ini tidak memadai. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Itu harus menjadi masukan dari Bakti ya. Karena memang ada misalnya ada internet itu internet untuk puskesmas. Ada internet untuk desa, kantor desa. Kantor desa itu ya untuk aktivitas administrasi kantor desa. Pada saat kita bicara soal ketersediaan akses internet di desa, apakah kantor balai desa atau kantor kepala desa menjadi prioritas utama atau sebenarnya apalagi yang menjadi prioritas dalam pembangunan? Kalau tujuannya untuk e-government tadi dan terkait dengan pemerintahan desa ya kantor kepala desa. Karena itu supaya perangkat desa bisa berkomunikasi dengan bupatinya, bisa berkomunikasi dengan camat. Karena sering loh, Pak Bupati itu ingin mengumpulkan kepala desa, apalagi di era pandemi seperti ini, menggunakan online. Nah di situ kan perlu internet. Apakah internet yang berbasis masing-masing individu, milik individu yaitu HP-nya sendiri-sendiri karena pakai BTS, atau yang layanan gratis yang difasilitasi oleh Bakti. Pembangunan sudah semestinya memberikan dampak, bukan hanya sebatas pengadaan belaka tanpa peduli kebutuhan utama di wilayah yang sudah lama terlena. Pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pertanian harus berkesinambungan agar mampu menjadi penopang sumber pangan bangsa ini. Kalimantong, desa berdikari, saat ini mungkin masih menjadi harapan, yang bukan tidak mungkin akan cepat terwujud jika pertumbuhan infrastruktur merata di berbagai lini. Hingga kelak, desa menjadi pondasi kebanggaan bumi Ibu Pertiwi.
dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.